sirkulasi. Ini ada gambaran dulu nggak? Ada mas ya. Hah? Boleh. Khusus otak ya ini ya, sirkulasi darah otak. Oke. Organ apa saja yang mendukung atau mensuplai susu cairan yang paling berperan supaya struktur lympfatik itu Bekerja. bisa stabil dan atau Keluar. Nah, supaya sistem lympfatik bisa cairannya cukup, misalkan ada cairan lympfatik setelah diukur limfoidnya itu di bawah 5.000 misalkan mHg, di bawah 5.000 mHg cairan lympfatik kurang, defisit, sehingga pasien akan mudah lelah, mudah sakit ya, kayak gitu. Nah, di atas 5.000 landai dia stabil misalkan, itu bisa dicari itu. Ada lab itu namanya. Nah, bagaimana untuk stabil? Ya nodulus lympfatik yang dipompa. Nodulus lympfatik dipompa di mana saja nodulus lympfatik? Ya. Di lipatan. Ada di lipatan cubital, ini lipatan siku. Ada lipatan ketiak, di ampit atau di aksila. Ada di clavicle, ya, di bawah clavicle. Ada di ini langka, ada di poliptel, lipatan lutut, ya, kan gitu. Nah, ini, nah, terus ada pertanyaan organ apa saja yang mendukung lympfatik? Gak ada, organ gak akan mendukung, organ justru butuh lympfatik. Organ justru butuh cairan lympfatik. Setiap organ itu butuh cairan lympfatik. Tapi kenyataannya, kendalanya adalah pada pasien dislokasi itu karena lympfatik harus dia dipompa, maka semakin sedikit bergerak, semakin tidak beraktivitas, maka akan sedikit produksi cairan lympfatik. Itu bosnya. Karena cairan lympfatik akan berfungsi, akan keluar cairan lympfatik, maka ada aktivitas namanya sekresi, pergerakan dari otot polos yang secara sengaja dia menekan nodulus lympfatik. Terus cairannya keluar, dan cairan itu akan masuk ya, ke pembuluh darah melalui pertukaran di pembuluh darah kapiler, sehingga nantinya masuk ke pembuluh darah vena menuju jantung, dari jantung dialirkan kembali ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah arteri. Itu sudah masuk cairan lympfatik. Dari jantung ke seluruh tubuh itu masuklah ke sistem-sistem organ bersama pembuluh darah, ya, bersama darah di dalam pembuluh darah dia mengalir masuk ke setiap organ yang membutuhkan. Butuh apa lo? Butuh darah, nih kuantum darah masuk ke sel. Butuh apa lo? Butuh nutrisi, ini kuantum. Ya, kurirnya itu distributornya adalah lympfatik. Itulah kenapa pasien sakit dikasih obat nggak sembuh tuh. Malah bingung lagi. Obat habis karung nggak sembuh. Terus siapa yang nganter? ya, aktivitas. Siapa yang nganter? Diserap ya, diantarkan tidak. Kan gitu. CNE-nya tutup mas. Nah, libur. lympfatiknya dipompa. Maka pasien sakit itu langkah pertamanya ya, itu jangan krak ABCD langsung bekam langsung ini langsung, nggak ada bu. Kaidah anatominya nggak begitu cara tubuh bekerja melakukan pemulihan. Tubuh punya pemulihan ya, untuk melancarkan sirkulasi darah katanya punya sistem namanya. Untuk membunuh virus kuman punya sistem namanya lympfatik. Untuk memecah sumbatan ini punya juga tubuh sistemnya yang namanya lympfatik. Jadi langkah awal yang harus dilakukan adalah pompa lympfatik. Dan ini hampir semua terapis melewatkan itu. Ya kan? Pekerja pompa dulu lympfatik ya kan enggak. Mana sakitnya langsung aja kan enggak. Makanya kalau di terapis itu jadi terapis itu belajar dari cerita. Ini yang dilewatkan. Hampir semua terapis melewatkan ini. Pada pasien sakit. Kenapa sirkulasi darahnya terhambat? Virus kuman bakteri dominan. Terus
koagulasi darah juga dominan. Terus kita masuk obat dan penanganan, itu nggak ada. 1001 ya.